Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep manusia menurut Harun Nasution. Dalam Islam, konsep manusia diambil dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, manusia diciptakan oleh Allah dari intisari tanah yang kemudian menjadi nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu menjadi darah beku dan darah beku itu menjadi mudghah yang kemudian menjadi tulang, dan tulang dibalut dengan daging yang kemudian menjadi makhluk Allah yang sempurna. Dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, maka ditiupkan oleh Allah ke dalamnya, yaitu berupa ruh, dan dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari darah beku atau alaqah dan 40 mudghah. Dari keterangan di atas, jelas kelihatan bahwa manusia tersusun dari dua unsur, materi dan imateri, jasmani dan rohani. Tubuh manusia berasal dari tanah, dan ruh atau jiwa berasal dari substansi imateri di alam ghaib. Tubuh pada akhirnya akan kembali menjadi tanah, dan ruh atau jiwa akan pulang ke alam ghaib. Tubuh mempunyai dua unsur, yakni jasmani serta rohani. Unsur fisik atau jasmani, yakni pendengaran, melihat, meraba dan merasa, serta mencium dan daya gerak. Sedangkan rohani atau jiwa juga disebut dengan an-nafs yang mempunyai dua daya. Daya berpikir yang disebut dengan akal yang berpusat di kepala, dan daya rasa yang berpusat di kalbu yang berada di dalam dada. Daya rasa yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah. Karena intisari dari ibadah dalam Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan daya fikir berpusat di kepala. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal membuat manusia mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangat tinggi. Dengan akal, manusialah yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal manusia jualah yang oleh Tuhan dijadikan dasar menentukan hukum atau pahala yang akan diberikan kepada manusia. Penghargaan tertinggi terhadap akal itu yang menimbulkan teologi atau filsafat hidup yang bercorak liberal dalam Islam. Akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dapat mengetahui 4 masalah dasar dan pokok dalam agama. Wahyu turun untuk akal manusia ini bersifat absolut, sehingga tidak dapat ditentang lagi oleh manusia yang suka membangkang.
Dan di samping itu, wahyu turun untuk menolong akal manusia dalam mengetahui hal-hal yang memang terletak di luar jangkauan akal, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia di akhirat kelak. Demikianlah kisah konsep manusia menurut Harun Nasution.